kelas 10 IPA. Pada 3 pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pertidaksamaan berbentuk rasional atau pecahan. Ada linear dengan linear, kemudian gabungan linear dengan kuadrat, kemudian bentuk polinom. Nah, kali ini kita belajar pertidaksamaan irasional. Bagaimana itu maksudnya pertidaksamaan irasional? Nanti lewat langsung contoh-contoh soal. Sekali lagi saya ingatkan, ikuti pola dan apa yang saya ajarkan. Itu sangat cukup untuk buat kamu mengerti. Memang jika kamu kurang menguasai aljabar di kelas 9, kamu akan kewalahan. Maka buka materi-materi di kelas 9 yang pernah kamu pelajari dahulu supaya memudahkan. Hanya beberapa orang yang taat dengan apa yang saya buat, itu pun sebagiannya adalah yang pernah saya ajari di kelas 9, karena barangkali beberapa orang tersebut sudah memahami maksud dan mengikuti pola yang saya buat. Jadi kamu yang tidak pernah ketemu dengan saya di kelas sebelumnya, maka kamu harus belajar mengikuti pola dan apa yang saya ajarkan, karena sudah saya sangat sederhanakan, dan kemudian saya harap dengan begitu kamu akan semakin pintar. Kita langsung ke contoh nomor 1. Nah, yang pertama yang harus kamu pahami ketika belajar matematika, ini ada yang pertama, ini pertidaksamaan irasional. Yang pertama ciri khasnya adalah ini ada bentuk akar. Nah, kemudian ada ketidaksamaan, tandanya lebih kecil di sini. Nah, kemudian apa yang harus kamu pahami waktu kelas 9, bahwa yang pertama, yang di dalam akar tidak boleh negatif. Ini tidak boleh negatif. Hasil X kurang 3 tidak boleh negatif. Harus lebih besar sama dengan 0. 0 boleh. Sehingga disebutlah itu syarat numerus. Jadi sederhananya saja bahwa yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Atau X lebih besar sama dengan 3, pindahkan minus 3 kanan. Ini simpan dulu karena kita akan iriskan ke yang lainnya nanti. Nah, cara mengerjakan tahap kedua adalah soalnya ini kita akan kuadratkan. Tujuannya supaya bentuk akar yang ada hilang. Jadi kuadratkan ini, kuadratkan juga ini satu di sana, maaf ya, satu ini kuadratkan juga. Nah, kemudian dikuadratkan ini kan habis, ini coret, tinggal X kurang 3 lebih kecil dari 1 pangkat 2 kan 1, atau X lebih kecil dari 1 tambah 3 4. Nah, kemudian langkah ketiga adalah iriskan. Irisan antara apa yang kamu dapat di langkah pertama dan langkah kedua. Cara membuat irisannya kamu gunakan garis bilangan. Oke, jadi kamu harus menguasai cara membaca dan menulis di garis bilangan. Perhatikan pembuat nolnya masing-masing 3 dan 4. 3, 4. Tetapi di 3 dia ada tanda sama dengan, bulati penuh. Dia 4 tidak ada tanda sama dengan. Nah, kemudian X lebih besar sama dengan 3 ke kanan, X lebih kecil dari 4 ke kiri. Mereka dua-duanya ketemu di sini. Membaca area yang kita arsir ini adalah himpunan penyelesaiannya X, di mana X lebih besar sama dengan 3 dan lebih kecil dari 4. X elemen bilangan real. Jadi ini menguatkan. Karena apa? Karena kalau ini minus, maka penyelesaian kita tidak lagi real, tetapi imajiner atau khayal. Baik, masuk ke contoh kedua. Soal kedua, prinsipnya sama juga dengan soal yang pertama tadi. Jadi bentuknya pun sama aja. Jadi yang pertama, kamu harus ingat syarat numerusnya. Syarat numerus, perhatikan,
yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. X kuadrat kurang X lebih besar sama dengan 0. Yang ini 2 sudah lebih besar dari 0 ya. Nah, tidak usah lagi kita bicarakan hal yang itu untuk syarat numerus. Nah, kemudian faktorkan untuk mencari pembuat 0. Berarti faktornya ini X kali X kurang 1 besar sama dengan 0. Ada nanti kelas 10 IPA tidak bisa memfaktorkan ini. Sungguh sangat luar biasa saya pikir. Nah, kemudian ingat cara cepatnya. Kalau ada tanda pertidaksamaan seperti ini, maka kesimpulan kita pembuat nolnya ini kan 0 dan 1 ya. Kesimpulan kita apa? Pakai atau ya. Berarti X lebih kecil sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 1. Inilah kesimpulan pertama yang kita dapat dari syarat numerus. Kemudian syarat pertidaksamaan yang kedua, buat aja istilahnya syarat pertidaksamaannya. Oke. Pangkat 2 kan kiri dan kanan. Akar dari X kuadrat kurang X kan lebih kecil saja ya. Lebih kecil dari akar 2. Kuadratkan kedua ruas. Oke, pangkat 2 kan, pangkat 2 kan. Ini jadi coret, ini jadi coret. Tinggal X kuadrat kurang X, pindah, ini kan 2. Pindah ke kiri, kurang 2 lebih kecil dari 0. Lalu kita faktorkan. X di sini minus 2, X tambah 1 lebih kecil dari 0. Pembuat nolnya adalah 2 dan min 1. Ingat, kalau tanda ketidaksamaannya lebih kecil di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka kita menggunakan di antara. Berarti X di antara paling kecilnya minus 1, paling besarnya 2. Nah, kemudian langkah terakhir yang kita lakukan adalah mengiriskan himpunan penyelesaian di tahap pertama dan tahap kedua. Kita buat di sini. Kita buat di sini saja ya. Oke, kita lihat dulu pembuat nolnya masing-masing. 0, 1. Ini 0. Ini 1. 0 dan 1 menggunakan tanda sama dengan iris bulati penuh. Pembuat 0 yang kedua adalah 2 dan min 1. Di sini 2, di sini min 1, tetapi tidak bulatan penuh. Kemudian kita masukkan yang ini tadi, X lebih kecil sama dengan 0 ke mana? Ke kiri. X lebih besar sama dengan 1 ke mana? Ke kanan. Lalu perhatikan ini X diantara minus 1 dan 2. Lihat di sini diantara min 1 dan 2 di sini. Nih diantaranya. Baik, di manakah mereka bertemu? Oke, bertemunya irisannya jadi begini. Ini atau ini. Kan ada dua area ini, 1, 2, 1, 2. Karena tadi kita menggunakan dua kesimpulan yang kita iriskan. Jadi membacanya ini bagaimana? Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana ini dulu kita membaca ini X lebih besar sama dengan lebih besar dari min 1, lebih kecil sama dengan 0, atau lagi membaca ini X lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari 2, X elemen bilangan real. Contoh ketiga berikutnya, simak pelan-pelan ya, kamu pasti pintar ini, bisa untuk kali ini ya. Contoh ketiganya, akar X kuadrat kurang 4X tambah 4 kecil 0. Nah, yang pertama tetap aja kita pakai apa? Syarat numerusnya ya. Nah, syarat numerus artinya yang di dalam akar harus
lebih besar sama dengan 0. Kalau kita faktorkan ini kan X kurang 2, X kurang 2 besar sama dengan 0. Pembuat nolnya ternyata kembar sama 2. Nah, umumnya kan kesimpulan kita kalau lebih besar kan menggunakan atau. Misalnya gini, kita tulis dua-duanya. Berarti kesimpulan kita apa? X-nya lebih kecil sama dengan 2 atau X-nya besar sama dengan 2. Artinya apa itu dalam garis bilangan? Seperti ini. Ini misalnya angka 2. 2-nya ikut seperti ini. Ya. Kemudian kita apa? Ke kiri semua, ke kanan semua, tetapi 2 ikut. Itu artinya apa? Kesimpulan kita di syarat numerus adalah bahwa berlaku untuk semua bilangan real. Nah, ini kesimpulan kita yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, kita cari dulu apa? Syarat pertidaksamaannya. Syarat pertidaksamaan berarti bagian kiri dan kanan kita akan pangkat duakan. Oke, saya salah soal kurang lengkap ini di soal kecil 3 ya. Ini soal dari buku saya ambil di halaman 91 ya. Jadi supaya nanti kamu mengerjakan soal-soal mirip-mirip dengan itu karena gandeng-gandengan soalnya itu. Nah, ini berarti 3 di sini, kuadratkan kiri dan kanan. Mari kita kuadratkan. Berarti kuadratkan ini X kuadrat kurang 4X tambah 4. Kuadratkan yang di kiri kan 9. Pindahkan konstanta yang di kiri, 4 kurang 9 minus 5 kecil 0. Kita faktorkan X kurang 5, X tambah 1 kecil 0. Pembuat nolnya 5 dan minus 1. Kesimpulan kita kalau menggunakan tanda lebih kecil adalah diantara. Itu kemarin ya. X diantara paling kecil minus 1, paling besarnya 5. Nah, kemudian ini kesimpulan yang kedua dari syarat pertidaksamaannya. Ini yang kedua syarat pertidaksamaan namanya. Kemudian kita iriskan antara syarat numerus dan syarat pertidaksamaannya. Langkah ketiga, irisannya. Irisannya berarti yang pertama, ini semua bilangan real. Garis ini. Semua garis ini. Yang kedua berarti ini. Min 1, 5. Oke, irisannya di sini. Irisan antara semua bilangan real dan X di antara min 1 sampai 5 adalah min 1 sampai 5. Sehingga kesimpulan kita, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X-nya dari min 1 sampai 5 X elemen bilangan real. Contoh keempat. Ini pun jadi mudah sama bukan? Nah, pertama soal nomor 4 ini tetap syarat numerusnya. Syarat numerus yang mengandung akar adalah ini. Berarti 10 kurang X kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Oke, atau kali minus 1 dulu ini supaya lebih enak melihatnya. Berarti X kuadrat kurang 10 kecil sama dengan 0 karena sudah dikali minus 1 ya. Faktornya ini bagaimana cara cepatnya kemarin? Kelas 10 IPA nggak boleh lambat berpikir apalagi tentang memfaktorkan ya. Baik, ini faktornya ini X kurang akar 10 kali X tambah akar 10 kecil sama dengan 0. Yang tidak mengerti cara memfaktorkan begini, tanya beberapa temanmu yang sudah pernah belajar cara memfaktorkan model begini. Baik, pembuat nolnya ini adalah akar 10 dan minus akar 10. Kalau dia lebih kecil ketidaksamaannya pasti menggunakan apa? Menggunakan diantara. Berarti kesimpulan pertama kita X diantara tetapi ikut ya. Dari terkecilnya minus akar 10 sampai akar 10. Ini kesimpulan kita yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yang mau kita lihat adalah syarat apa? Syarat pertidaksamaannya. Syarat pertidaksamaannya kiri dan kanan kamu pangkat duakan.
pangkat 2 tulis begini, ya, lebih besar, pangkat 2-nya ini hilangkan akarnya, tinggal 10 kurang X kuadrat. Kemudian lakukan operasi pangkat, X kuadrat, 2 kali X kali 2, 4X, 2 pangkat 2, 4, lebih besar dari 10 kurang X kuadrat. X kuadrat ini pindah ke kanan menjadi 2X kuadrat tambah 4X, 4 kurang 10 minus 6 besar 0. Bagi 2 supaya lebih enak memfaktorkan nanti, X kuadrat tambah 2X kurang 3 lebih besar dari 0. Hasil pemfaktorannya ini adalah X tambah 3, X kurang 1 lebih besar dari 0, X sama dengan minus 3, X sama dengan 1. Karena dia lebih besar dari 0, maka tanda ketidaksamaan yang kita pakai untuk himpunan penyelesaian seperti ini adalah X lebih kecil dari, paling kecil di antara yang dua ini minus 3, atau X lebih besar dari 1. Ini kesimpulan yang kedua. Nah, langkah ketiga yang harus kita selesaikan adalah irisannya ini. Kita gambar dalam garis bilangan. Perhatikan, begini. Kita buat pembuat nolnya, akar 10 kan sekitar 3 koma, minus akar 10 pun minus 3 koma, sehingga paling kecil diantara ketiga angka ini adalah minus akar 10. Di sini kita letakkan minus akar 10, tetapi karena ada tanda sama dengan bulati penuh. Kemudian yang kedua adalah minus 3, di sini minus 3. Kemudian setelah itu 1, di sini 1. Setelah itu akar 10, paling besar adalah akar 10. Oke, kita letakkan dulu himpunan penyelesaian untuk bagian yang pertama. X diantara minus akar 10 sampai akar 10. Akar 10-nya tadi ikut bulati penuh. Nah, ini dia. Karena diantara dan ikut ya. Kemudian satu lagi, X lebih kecil minus 3. Lebih kecil minus 3 ke kiri, lebih besar 1 ke kanan. Di mana mereka beririsan? Di sini. Oke, himpunan penyelesaiannya bagaimana membacanya? Adalah himpunan X di mana membaca bagian yang kiri ini, X lebih besar sama dengan minus akar 10 lebih kecil dari minus 3, atau apalagi X lebih besar dari 1 dan lebih kecil sama dengan akar 10. X elemen bilangan real. Contoh lain. Perhatikan contoh yang kelima. Akar dari 2x kurang 4 lebih besar dari akar dari 6 kurang 2x. Nah, di sini yang menggunakan akar ada 2, berarti syarat numerusnya harus kita gunakan dua-duanya. Syarat numerus yang pertama, yang ini dulu, 2x kurang 4 besar sama dengan 0. 2x besar sama dengan 4, x besar sama dengan 2. Kemudian syarat numerus yang kedua, yang ini sekarang, 6 kurang 2x juga harus besar sama dengan 0. Minus 2x besar sama dengan 6, pindah ke kiri menjadi minus 6 bagi minus 2. Minus 2x dibagi minus 2 adalah x. Karena dibagi minus, tanda ketidaksamaan berubah. Minus 6 dibagi minus 2, 3. Baik, ini kesimpulan pertama. Oke, tidak usah kita buat kesimpulannya yang menurut garis bilangan dulu. Nanti kita satukan, kita iriskan dengan syarat pertidaksamaan. Syarat kedua di syarat pertidaksamaan. Berarti bagian kiri dan kanan harus kita kuadratkan. Dikuadratkan bagian kiri, hasilnya jadi 2x kurang 4. Kemudian lebih besar dari 6 kurang 2x dikuadratkan menjadi akar 6 kurang 2x dikuadratkan menjadi 6 kurang 2x saja ya. Berarti lebih besar tadi ya, lebih besar dari 6 kurang 2x ini setelah dikuadratkan ya. Kemudian tinggal kita satukan. 2x tambah 2x 4x lebih besar dari 6 tambah 4 adalah 10.
X lebih besar dari 5/2. Nah, kemudian tiga kesimpulan ini kita satukan dalam bentuk irisan. Irisannya seperti ini, kita letakkan semua pembuat nolnya. 2, 3, 5/2, paling kecil 2, kemudian 5/2, kemudian 3. Ini 2, 5/2, dan 3. Nah, kemudian X lebih besar sama dengan 2, ikut 2, di 3 pun tadi ikut, berarti penuh. Lebih besar sama dengan 2 berarti ke kanan, lebih kecil sama dengan 3 berarti ke kiri, seperti ini. Berarti sementara mereka ketemu di sini, atau bisa juga sih tadinya kita satukan ini, tapi tak apa-apa. Kemudian X lebih besar dari 5/2. Perhatikan, lebih besar dari 5/2 kan ke kanan nih. Di mana mereka ketiga-tiganya bertemu? Di sini, lihat tiga-tiganya, 1, 2, 3. Makanya kita buat agak bertingkat-bertingkat supaya ada area yang kita lihat bahwa mereka bertiga akan ketemu di mana? Di sini. Nah, jadi kesimpulan kita, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X-nya lebih besar dari 5/2 dan lebih kecil atau sama dengan 3X elemen bilangan real. Sementara itu dulu contohnya, karena sudah sangat panjang materinya. Catat, lengkapi catatanmu, kemudian kerjakan latihannya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.